Tahukah kamu, HP-HP ini 15 tahun yang lalu menjadi HP yang sangat diimpikan oleh banyak orang. Bahkan mungkin termasuk kamu. Namun karena harganya yang sangat mahal, banyak orang yang tidak mampu membelinya. Alhasil, banyak yang akhirnya hanya bisa membeli tabloid pulsa atau tabloid gadget untuk sekedar melihat-lihat berbagai model HP terbaru pada saat itu. Namun uniknya, dengan melihat-lihat bentuk HP dan fitur-fiturnya saja, rasanya sudah cukup memuaskan. Jika diingat kembali, merek seperti Nokia, Sony Ericsson, Siemens, hingga HP O2 SDA benar-benar menguasai pasar handphone pada saat itu, tepatnya di bawah tahun 2007. Mungkin untuk kamu generasi 90 dan 80-an masih ingat bagaimana kondisi pada saat itu. Namun, mengapa merek HP-HP ini tidak lagi ada? Padahal, bisa dikatakan pada saat itu, mereka sudah cukup canggih dan inovatif. Bahkan, Nokia berhasil menguasai hampir 50% pasar di seluruh dunia. Maka jawabannya adalah karena mereka tidak bisa beradaptasi. Dahulu, tepatnya pada tahun 2007, Apple memperkenalkan smartphone layar sentuh pertamanya. Lalu disusul oleh Google memperkenalkan Android kepada publik secara gratis, tanpa perlu membeli lisensi. Bahkan mengizinkan siapapun untuk memodifikasinya. Mereka mengajak beberapa produsen HP seperti Samsung, HTC, termasuk Nokia. Namun sayangnya, Nokia justru menolaknya. Mereka masih percaya diri terhadap sistem operasi Symbian mereka. Hingga saat HP dengan operasi Android semakin terkenal, Nokia masih saja dengan percaya dirinya tidak ingin menggunakan Android. Justru memilih menggunakan sistem operasi Windows milik Microsoft. Alhasil, tren telah berubah. Android lebih diminati karena sudah memiliki jutaan pengguna, juga menyediakan ratusan ribu aplikasi yang dapat dengan mudah didownload pada aplikasi Play Store. Sejak saat itu, layar sentuh, sistem operasi pintar, dan akses internet lebih cepat menjadi standar baru dalam dunia teknologi handphone. Lambat laun, tren Nokia perlahan-lahan mulai jatuh dan tertinggal, dan digantikan oleh Samsung, iPhone, bahkan oleh merek-merek baru seperti Xiaomi dan Oppo. Lalu bagaimana dengan Sony Ericsson? Kisahnya hampir sama. Sony Ericsson terlambat mengambil momen saat kemunculan Android. Mereka baru bergabung dengan Android pada tahun 2010 dan kalah bersaing dengan Samsung. Alhasil, pada tahun 2012, saham Ericsson dibeli seluruhnya oleh Sony. Kemudian, Sony menghilangkan nama Ericsson pada HP terbarunya, yaitu Sony Xperia O. Sejak saat itu, mereka fokus memproduksi handphone kelas premium. Namun sayangnya, Sony masih saja kalah dengan Samsung yang juga menyediakan handphone kelas premium dengan harga yang jauh lebih murah. Karena itulah, Sony mulai tidak lagi dikenal meski masih memproduksi HP. Peredaran mereka sangat terbatas hanya di beberapa negara, khususnya di Jepang. Sedangkan HP O2 sebenarnya adalah produsen operator seluler. Mereka sebelumnya bekerja sama dengan HTC dengan menempelkan logo O2 pada handphone mereka. Namun, semenjak Android mulai menguasai pasar, mereka mulai mundur secara teratur dan fokus kembali kepada operator seluler mereka. Akhirnya, satu persatu nama mereka mulai dilupakan, dan orang-orang yang dahulu mengimpikannya hanya bisa mengenang. Mereka tidak bisa membelinya di masa lalu, namun juga tidak mudah menemukannya di masa kini. Dari sini, memberi kita pemahaman penting. Dalam dunia bisnis, ternyata inovasi saja tidak cukup saat kamu tidak mampu beradaptasi dengan tren.